Brandon Biggs, mungkinkah PKC sedang merencanakan Pearl Harbor baru? Peramal terkenal Brandon Biggs secara akurat memprediksi insiden tanggal 13 Juli yang melibatkan Presiden Trump. Baru-baru ini, Brandon memperingatkan bahwa PKC secara diam-diam merencanakan insiden Pearl Harbor baru dengan mengorbankan rakyat China. Peringatan Brandon telah menarik perhatian. Pada tanggal 5 Mei mata ketiga platform Ganjing World mengeluarkan pesan. Brandon memperingatkan, PKC putus asa dan melakukan serangan balik serta merencanakan konspirasi yang akan mengejutkan dunia. Seluruh umat manusia tidak dapat lolos dari malapetaka hukuman Tuhan. Bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang mendekat. Mata ketiga berkata, Brandon melihat dalam penglihatan yang diberikan oleh Tuhan bahwa PKC, yang berada di ujung tanduk, secara diam-diam merencanakan insiden Pearl Harbor baru dengan mengorbankan rakyat China. Hukuman besar yang akan mempengaruhi seluruh Samudra Pasifik akan datang. Ini adalah prediksi terbaru Brandon pada tanggal 30 April. Brandon mengatakan dia melihat petugas pemadam kebakaran, mendengar suara 911, dan melihat petugas penyelamat menanggapi keadaan darurat. Dia mengatakan Tuhan memberinya fenomena seperti Pearl Harbor lainnya, tetapi itu hanyalah metafora, mungkin meramalkan serangan diam-diam yang mirip dengan insiden Pearl Harbor, tetapi bukan dari Jepang, melainkan dari PKC. Brandon berkata, dalam beberapa hari mendatang, PKC dan Korea Utara mungkin menjadi lebih putus asa karena mereka berusaha untuk melepaskan diri dari sanksi Barat. Korea Utara merasa terpojok, dapat bertindak sembrono, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa hilang. Mirip dengan adegan dalam film Mafia The Godfather, di mana PKC berperan sebagai Godfather dan Korea Utara mengambil peran sebagai algojo yang melakukan tugas-tugas sulit. Brandon mengatakan ini adalah adegan yang dia lihat dan dia hanyalah seorang pembawa pesan yang hanya menggambarkan apa yang dia saksikan. Karena PKC menjangkau berbagai negara secara politik, meskipun metodenya dipertanyakan, ia tidak melihat dirinya sebagai penjahat dan malah menggunakan Korea Utara sebagai pion. Brandon juga mengatakan dia terus mendengar, ingat Pearl Harbor, saat berdoa. Pada saat yang sama, Tuhan menekankan kepadanya bahwa ini akan menjadi tanda hari-hari mendatang dan dia harus mengingatnya. Informasi yang diterima Brandon menunjukkan bahwa budaya Asia berpikir berbeda dari budaya Barat. Dia hanya bisa menggambarkannya seperti ini. Dia melihat bahwa Asia tampak bersatu karena kesamaan budaya. Brandon mengatakan roh jahat mencoba mengeksploitasi ini dan memenangkan Korea Utara, Korea Selatan, Vietnam, Filipina, dan negara-negara lain. Dia melihat bahwa PKC dipaksa ke dalam situasi putus asa dan sistem keuangannya runtuh seperti selama depresi hebat. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak ingin meninggalkan karakteristik Asia mereka, yang disebut budaya dan kepercayaan mereka. Mata ketiga menjelaskan, seluruh Asia dulunya sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme, tetapi sekarang kepercayaan orang-orang di berbagai negara berbeda secara signifikan, sehingga budaya dan kepercayaan mungkin hanya tampak serupa di permukaan. Brandon juga berkata, PKC seperti petarung putus asa yang bersedia menyakiti diri sendiri untuk menyampaikan maksud, lebih memilih mati dengan terhormat daripada hidup dalam malu. Mata ketiga menjelaskan, pandangan Brandon mungkin berasal dari perbedaan budaya atau kurangnya pemahaman mendalam tentang PKC. PKC bukanlah pejuang yang mati demi kehormatan, melainkan bersembunyi di balik rakyat China sebagai perisai. Mata ketiga juga menjelaskan, PKC lah yang merugikan China, yang dikendalikannya, dan rakyat China yang telah disandera olehnya. PKC mengorbankan China dan rakyatnya, menggunakan negara sebagai alat tawar-menawar untuk menghadapi dunia. PKC lebih suka melihat rakyat menderita daripada menegosiasikan tarif dengan AS hanya untuk menyelamatkan muka karena menurunkan tarif berarti membuka China dan melemahkan kendali PKC. Brandon mengatakan dia menyaksikan perjuangan China dengan kekurangan pasokan dan pertemuan rahasia untuk melawan budaya Barat dengan rencana yang dirahasiakan dari publik saat mereka berusaha untuk keluar dari krisis. Ini menciptakan periode jendela karena tekanan keuangan dan meningkatnya ketidakpuasan. Dia juga menyebutkan Korea Utara di mana Kim Jong-un dan saudara perempuannya akan disingkirkan dan tentara malaikat akan melindungi rakyat Korea Utara. Jutaan malaikat akan turun dan kebangkitan besar akan segera datang ke China. Beberapa netizen berkomentar, saya harap ramalan ini tidak akurat, tetapi mengingat tindakan PKC di masa lalu, tidak sulit untuk membayangkannya. Netizen lain berkata, terima kasih, ramalan ini membawa harapan, baik dan jahat menjadi lebih jelas, dan kejahatan akan dihakimi. Ya, PKC merugikan rakyat China dan orang lain. Ini sangat mengkhawatirkan, perjuangan sampai mati. PKC mendekati akhir hayatnya.